Sudah kedengaran suaranya? Nah, Habib sudah kedengeran. Iya, siap. Afwan. Afwan, ana izin membuka kajian pada malam hari ini, Habib. Iya, silahkan. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala dan senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah banyak Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat sehat maupun nikmat lainnya, sehingga kita bisa dikumpulkan oleh Allah di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala dan dinaungi oleh para malaikatnya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga sampai ke zaman modern ini. Masya Allah, mari kita bersama-sama bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kia. Saya sebagai moderator yang insya Allah akan memandu acara sampai selesai. Berikut susunan acara kajian kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan terakhir ialah penutup. Baik, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Mari kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, memasuki acara yang kita tunggu-tunggu pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Habib Muhammad Saleh Al-Jufri, atau biasa dipanggil dengan Habib, yang dimana beliau ini ternyata berasal dari Palu, teman-teman, atau Sulteng. Masya Allah, teman-teman. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi kepada Habib, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa asasal khairat wa sulamas sa'adat wa ra'sad darajat wa sahhala hal arbabil inayat alladzina arahumul husna fil hayati ba'dal mamat fajahadu anfusahum fi ta'ati wal ibadat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin afdhalis salawat wa ala alihi wa sahbihi a'immatil qadat wa sallama tasliman katsira ila yaumil miqat, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Majelis Ta'lim Syabab Hubbul Ilmi. Betul ya? Syabab Majelis Ta'lim Syabab Hubbul Ilmi, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi di acara kajian ini, yang mana kita sama-sama masih muda. Saya juga masih muda, jadi saya semangat untuk menyampaikan materi pada malam hari ini, karena kita masih di fase masa-masa muda yang lagi tinggi-tingginya ini, semangat membara. Nah, apalagi Majelis Ta'lim ini namanya Syabab Hubbul Ilmi, dari namanya saja Syabab, pemuda, Hubbul Ilmi, yang mencintai ilmu. Sama-sama saya ingat suatu riwayat yang mengatakan man ta'allama fi syababihi huwa kal kitab kan naqshi alal hajar. Jadi barang siapa orang yang belajar di masa mudanya, dia seakan-akan menulis di atas batu. Sedangkan man ta'allama fil kibar, barang siapa yang belajar di waktu tua, itu seakan-akan dia kan naqshi ala wajhil ma, seakan-akan dia itu mengukir atau menulis di atas permukaan air. Nah, jadi yang mana yang lebih mudah? Tentunya yang lebih mudah
kita menulis di atas batu, mengukir di atas batu daripada menulis di atas air. Nah, ini syabab, ini masa-masa keemasan untuk para pemuda dan pemudi. Seperti itu. Kemudian juga saya ucapkan juga terima kasih kepada moderator yang sudah membawa acara ini, dan saya hormati juga, saya muliakan semua yang hadir pada malam hari ini, teman-teman di Majelis Syabab Hubbul Ilmi yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini selesai dari acara ini tidak keluar dari tempat ini kecuali sudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan kita bisa menjadi pemuda yang dikatakan syababul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini dan pemimpin di masa nanti. Amin ya rabbal alamin. Segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat-nikmatnya. Di antaranya adalah nikmat kesehatan dan nikmat keafiatan dan nikmat kesempatan. Ada 3 nikmat ini yang banyak orang lupakan. Dikatakan di kitab Manhajis Sawi, di kitab Majmu' karya daripada Al-Habib Husain bin Thahir Ba'alawi, di situ disebutkan bahwasanya ada 2 nikmat. Nikmatani magbunun katsirun indanas. Ada 2 nikmat yang sering orang lupakan dan lalaikan. Apa saja? Nikmatus sahha dan nikmatul faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Di saat dia sehat, lupa dengan Allah, lupa dengan belajar, lupa dengan kewajibannya. Nanti ketika dia sakit baru merintih, berkeluh kesah, menyebut nama Allah, ya Allah. Nah, sudah sakit. Padahal ketika kita sehat, kita bisa banyak melakukan kegiatan, aktivitas untuk menggapai ridha-Nya, untuk fokus lebih khusyuk dalam beribadah. Jangan nanti sudah kita sakit, nah baru menyesal. Seperti itu. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmatul faragh, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan. Nah, dia lupa dengan kewajibannya, lupa dengan mana yang harusnya dia lakukan, dia buang-buang waktu. Maka sampai-sampai dikatakan min alamatil waqt idha'atul waqt. Salah satu tanda murkanya Allah adalah dia orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Nah, sudah ketika sehat orang lalai, ketika diberikan juga kesempatan waktu juga dia lalai. Nah, ini bahaya. Dan kita apalagi di masa-masa muda ini banyak sekali goda-godaannya. Tertipu daya dengan gemerlap dengan sinarnya dunia. Ini bahaya ini. Nah, seperti itu. Apalagi walaupun kita malam ini hanya bisa bertatap muka, belajar dari layar kaca secara daring online, itu sudah luar biasa. Kita sudah memanfaatkan tawasul ijtimai yang artinya adalah alat media sosial. Ini kita sudah manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang mana pada zaman dahulu, orang-orang di masa dulu itu susah untuk belajar. Mencari ilmu itu susah. Mereka jauh berjalan berkilo-kilometer hanya untuk apa? Untuk ilmu. Makanya kalau kita sering, pasti kita sebagian daripada kita sudah sering mendengar dengan hadis atau riwayat yang di situ Nabi mengatakan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Apa maksudnya? Jadi walaupun ilmu kita itu ilmu agama itu hanya ada di negeri Cina, mereka semua jauh dari negeri Arab ke Asia hanya untuk apa? Hanya untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Nah, sekarang sudah ilmu ini berhamburan ada di mana-mana. Di media sosial, di YouTube, Instagram, di Facebook, melalui HP yang kita bawa setiap hari ada di kantong kita, sudah banyak berhamburan. Kalau dibandingkan dengan masa para sahabat tabi'in hingga para ulama-ulama kita terdahulu. Seperti itu. Diceritakan juga dulu sahabat Jabir
mereka dulu, bagaimana cara mereka mendapatkan ilmu, bagaimana perjuangan mereka. Mereka berjalan bersama 10 sahabat lainnya. Sayyidina Jabir ini berjalan dari kota Madinah ke Mesir, berkilo-kilometer berjalan untuk apa? Hanya untuk belajar hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian di generasi setelahnya ada namanya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarang kitab Risalah Jami'ah. Nah, beliau itu jauh-jauh pergi dari kampungnya kota Hauta ke kota Tarim. Sekitar berapa? 49 km kah jaraknya. Berjalan. Untuk apa? Untuk menghadiri majelis taklimnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, gurunya. Siapa Al-Habib Abdullah Haddad? Yang biasa kita sering baca ratibnya. Ratib ada sebutannya namanya Ratib Al-Haddad. Ada kitabnya juga yang populer namanya Nasaih Diniyah. Itu karyanya orang-orang hebat semua, yang menghabiskan masa mudanya untuk apa? Untuk ilmu. Seperti itu. Di zaman dahulu seperti itu. Nah, kita bagaimana? Makanya dikatakan juga jalisul ulama. Duduklah kalian itu bersama para ulama, wazahimuhum. Kumpul ramai-ramai. Bagaimanapun caranya kita kumpul sama orang-orang yang alim, yang punya ilmu. Semuanya, anak-anak muda, ayo kumpul. Gitu. Birakibikum, dengan kendaraan kalian, apapun itu, naik, pergi. Begitu, duduk bersama mereka. Karena sesungguhnya fa innallaha yuhyil ardal maita binuril hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama. Jadi hati itu yang mati itu dihidupkan dengan hikmah, ilmu, dengan cahayanya ilmu. Sebagaimana rintihan, titik-titik hujan turun dari langit yang menghidupkan tanah yang ada di muka bumi ini. Nah, itu pentingnya ilmu. Dikatakan juga pentingnya ilmu itu seperti apa? Seperti makanan, al-ghidha, makanan. Jadi kalau ada makanan, ada orang sakit, dia tidak makan selama 3 ayyam, tidak makan selama 3 hari. Apakah dia bisa mati? Bisa, mati. Begitu juga ilmu. Dia tidak menyerap ilmu selama 3 hari, siap-siap hatinya akan mati. Karena yang butuh makan tidak hanya perut saja, akan tetapi hati kita juga perlu makan. Makannya dengan apa? Dengan belajar ilmu dan lain-lainnya. Nah, seperti itu. Kalau kita mengulik sejarah para pemuda-pemudi dahulu, dari zaman sahabat tuh banyak yang muda-muda sudah jadi orang hebat semua. Sayyidina Ali umur 7 tahun, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, itu semua pemuda-pemuda Islam, pemuda-pemuda Muslim yang dipilih oleh Nabi. Nabi berdakwah itu untuk siapa? Untuk orang-orang muda. Kebanyakan itu pengikutnya, mayoritas pada zaman itu pemuda. Jadilah orang-orang hebat. Karena masa mudanya itu menentukan masa tuanya nanti. Man syabba ala syai'in syabba alaih, yang artinya masa depannya itu tergantung masa mudanya. Jadi siap-siap bagi masa mudanya, pemuda-pemudi, teman-teman kita yang siap-siap, yang hanya setiap hari berbaring, nggak ada kerjaan, asli bisa disebut dengan kaum rebahan. Siap-siap nanti di masa tuanya rebahan toh, tidur, nggak wala dunia dapat, agama juga nggak dapat. Nah, rugi dua-dua. Semuanya perlu dengan ilmu, mau dunia ataupun akhirat. Nah, itu zaman sahabat seperti itu. Aduh, sahabat ketinggian, oke, lari ke bawah. Zaman-zaman para ulama, Imam Syafi'i sebagai pendiri daripada mazhab Syafi'i yang kita anut di Indonesia ini, yang mana kita berfikih dengan mazhab Syafi'i. Beliau di umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kita umur 7 tahun ngapain? Beliau di umur 13 tahun sudah hafal kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu berisi kitab, bukunya tebal segini. Tebal, isinya semua hadis-hadisnya Nabi Muhammad. Ini karya tulisan daripada gurunya Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik. Itu tebal. Itu udah hafal.
Di umurnya 15 tahun, Imam Syafi'i sudah mendapatkan verifikasi, sertifikasi dari gurunya Imam Malik untuk bisa sebagai mujtahid, ahlinya, pakarnya di bidang ilmu. Di umur 18 tahun Imam Syafi'i sudah siap berfatwa. Jadi Imam Syafi'i pada umur 18 tahun sudah bisa mengeluarkan pendapat baru, hukum baru untuk menyelesaikan suatu masalah di zaman itu. Nah, itu Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ghazali, dari masa mudanya juga sudah hebat. Imam Ghazali mungkin sebagian kita ada pernah mendengar kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang spektakuler, populer, dipakai di seluruh dunia. Imam Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Nah, itu namanya. Orang yang cerdas, alim, dari mudanya belajar. Meninggal juga masih di usia muda, Imam Ghazali. Banyak karya-karyanya bisa kita pelajari juga. Kemudian ada juga Imam Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu pemimpin perang di masa mudanya membuka negeri Mesir. Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian juga yang sering kita dengar ada namanya Muhammad Al-Fatih. Sebagian kita yang suka baca sejarah pasti tahu sejarah Islam. Muhammad Al-Fatih yang membuka kota Konstantinopel, Turki. Kalau sekarang sudah jadi Turki. Itu di umur 8 tahun Muhammad Al-Fatih sudah siap dengan rancangan, dengan targetnya. Oh, dengan ekonomiku sekarang, dengan persiapanku sekarang, kedepannya akan seperti ini. Hingga di umur 21 tahun beliau sudah membuka kota Konstantinopel. Itu Muhammad Al-Fatih. Kita di umur 21 tahun ngapain? Galau, rebahan, OVT atau overthinking. Habis itu saya butuh healing. Habis healing hilang. Hilang dengan orang-orangnya hilang. Bukan seperti itu cara healing. Healing yang benar-benar healing, sekedarnya, secukupnya, mencari hiburan di luar sana. Kembali pada Allah, sujud, berdoa. Begitu healing yang benar. Bukan aduh healing. Tidak cukup ini kesana kesini sana, hilang akhirnya. Hilang dengan otak-otaknya hilang. Nah, gimana? Kemudian ya sudahlah, kalau kita masih berpikir aduh susah untuk mencontohi Nabi Muhammad. Waduh. Pegang satu saja itu. Satu saja amalan sunnah sudah cukup. Aduh susah seperti sahabat. Aduh susah seperti ulama ini fulan. Mereka semua diutus. Mereka semua Nabi Muhammad diutus untuk apa? Untuk mengajar sebagai muallim. Bu'ithtu mualliman, sebagai pengajar. Untuk apa Nabi diutus kalau kita tidak bisa mencontohi? Setidaknya pegang satu dan istiqomah amalannya. Pegang satu amalan. Aduh, itu kan orang-orang yang lalu. Sekarang di zaman sekarang nggak bisa. Di zaman sekarang masih hidup guru saya sendiri, Syekh Usama Al-Azhari di Mesir. Di umurnya masih muda sekarang. Beliau sudah hafal berbagai macam kitab. Apa keseriusan, kegigihannya beliau dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya? Apa buktinya? Ada satu kitab namanya Buldaniyat. Arba'una hadithan an arba'ina syekhan an arba'ina buldan, yang artinya kitab ini dinamakan dengan buldaniyat, negara-negara. Maksudnya apa? Isinya terdapat 40 hadis dari 40 guru di 40 negara. Di masa mudanya beliau habiskan waktu untuk apa? Untuk berpergian negara Mesir, Yaman, Mekah, sampai Eropa, sampai ke Asia, sampai ke Indonesia. Untuk apa? Untuk belajar, mengambil hadis-hadis daripada guru-guru. Dan orangnya masih ada sekarang. Hidup bersama kita. Sama, sezaman sama kita. Apakah tidak cukup dengan bukti-bukti yang sudah saya sebutkan tadi? Seperti itu.
Jadi harus semangat kita sebagai kasyabab, sebagai pemuda. Nah sekarang kita bisa masuk ke tema, tadi panjang tentang masalah syabab, kita masuk tema. Sebenarnya tadi itu sudah berkaitan banyak tentang tema kita pada malam hari ini, yaitu batasan pergaulan remaja dalam Islam. Nah remaja-remaja seperti kita ini, umur remaja itu kisaran dari 14 sampai 20 tahunan gitu, 24. Itu yang disebutkan WHO, PBB, Kesehatan Dunia. Nah, apa batasan-batasan di dalam Islam? Batasan itu sih apa? Apa batasan? Mari kita mengerti, mari kita pahami definisi ini sedikit demi sedikit. Apa batasan? Dalam bahasa Arab disebut batasan itu dengan al-had, al-hudud, batasan-batasan. Yang artinya secara bahasa artinya al-mana', maknanya larangan. Nah, pembatasan ini dibagi jadi dua. Ada maksudnya batasan itu seperti batasan halal dan batasan haram. Seperti contohnya kita bisa sholat zuhur dari jam 12 sampai jam 3. Nah, itu batasan bolehnya kita, halalnya. Haramnya misalnya kita tidak boleh lagi sholat setelah sholat asar. Kan itu haram. Tidak boleh di situ. Itu ada penjelasannya lagi nanti di ilmu fikih. Nah, itu batasan-batasan. Ada juga batasan yang kedua, maksudnya batasan itu dimaknai dengan larangan, pencegahan. Nah, makanya kalau dalam konsep Al-Quran itu di surah Al-Baqarah ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah fala taqrabuha, tilka hududullah fala ta'taduha. Ya, artinya itulah ketetapan, aturan, batas-batasan Allah, jangan kalian dekati. Jangan kalian lakukan. Itu adalah artinya larangan. Dekati saja tidak boleh, apalagi dilakukan. Tilka hududullah, batasan. Nah, seperti itu. Karena segala sesuatu itu perlu dengan namanya batasan. Dosis kita kayak anak bayi, makanya dari ini batasnya segini. Obat kita minum obat 3 kali sehari itu, bukan langsung 6 kali sehari 10 tablet. Itu semuanya ada batasan-batasannya sehingga tidak overdosis, sesuai dengan kebutuhan. Jika kita tidak memberi batas di dunia ini, tidak memberikan batas itu, akibatnya tidak bagus, tidak baik. Seperti itu. Begitu juga dalam pergaulan sosial, berteman, remaja dalam Islam. Bagaimana kita berteman, bagaimana kita berinteraksi dengan orang, apa batasan-batasannya, seperti itu. Terutama dalam memilih teman. Nah, kita kan hidup tidak terlepas dari yang namanya sosial, pergaulan, bergaul. Kita hidup memang butuh dengan sosok orang, manusia. Tapi bagaimana kita mengatur batasan itu hingga tidak menjatuhkan kita ke dalam hal yang buruk. Islam semua sudah mengajarkan itu. Kalau kita kembali dengan cerita-cerita orang saleh, ulama terdahulu, contohnya kayak Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu yang mempunyai karangan kitab Simtud Durrar. Kalau kita biasa suka baca maulid, Simtud Durrar, Maulid Habsyi, nah itu beliau yang membuatnya, mengarang, menulis, mengumpulkan. Maulid itu kan kumpulan daripada kisah-kisah Nabi dan hadis-hadis Nabi. Nah, itu dulu beliau dilarang oleh ayahnya untuk keluar dari rumah, pergi jauh dilarang. Karena kenapa? Karena takut ketemu orang, teman yang dapat merubah akhlaknya. Karena sebab pergaulan yang jelek. Apa yang beliau katakan, apa ayahanda daripada Habib Ali yang beliau katakan apa? Iyyakum min suhbati dhiddi innani ra'aitu fasadal mar'i
suhbata ajdadi, yang artinya hati-hatilah kalian, hati-hatilah kalian, hati-hatilah kalian dalam berteman dengan orang yang berbeda, bertolak ke belakang, yang jelek, yang buruk, karena sesungguhnya saya sudah melihat rusaknya seseorang karena sebab teman. Seperti itu. Bukan berarti nanti walaupun ada teman, oh kamu ini ya pilih-pilih teman. Tidak seperti itu. Kita tidak memilih teman. Berteman kepada siapapun boleh, tapi siapa yang kita pilih untuk jadi teman duduk kita. Kadang orang suka mengatakan, oh pilih-pilih, oh sombong. Oh bukan seperti itu. Semua ada batasan. Kembalinya ke apa? Ke batasan itu tadi. Bagaimana cara kita membatasi? Karena sebaiknya, karena teman duduk kita itu yang akan bisa merubah kita ke depannya tanpa kita sadari. Kalau teman duduk kita baik, soleh, soleha, kita bisa ingat kepada Allah. Karena sebab dia ingat kepada Allah, kita jadi ingat kepada Allah. Bahkan ponakan saya sendiri kemarin, pas ada acara, salah satu acara, dia memang jarang ikut, mau susah disuruh untuk mengaji, untuk kumpul hadir, malah susah. Tapi ketika dia melihat temannya senang, riang, hadir, ikut acara maulid, ikut acara kajian, dia ikut juga akhirnya tanpa disuruh, itu pakai peci, ikut duduk bersama temannya. Saya bilang, di situ saya sadar, betul, teman itu mempengaruhi. Antara teman yang mempengaruhi kita atau kita yang mempengaruhi teman. Itu seperti itu. Kemudian juga Imam Ghazali mengatakan, musyahadatul fisq awal fusak tuhawin alal ghulub alal maksiat. Jadi artinya melihat, kita memandang saja. Ini belum berteman ya, masih memandang saja orang fasik. Orang fasik, orang yang tidak taat pada Allah, lalai, lupa dengan ibadah. Kita memandang saja, itu bisa menimbulkan hati kita, menimbulkan rasa kayak, aduh, saya pengen kayak dia, kayak melakukan maksiat kayak ini. Atau kita bisa lihat di internet, di TikTok, dimanapun itu, kayak, wah ini ngetren nih kayak gini. Misalnya itu orang yang buka aurat, kita lihat kayak, cuman lihat padahal, tapi pengen kayak gitu, kayaknya keren gitu ya. Padahal itu baru ngelihat. Tanpa dia sadari bisa muncul rasa itu. Seperti itu. Kemudian juga Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, muqata'atul fasik qurbanu ilallah. Jadi dengan cara kita mencegah diri kita dengan tidak berteman dengan orang fasik, itu sudah mendekatkan diri kita kepada Allah. Gitu. Karena dengan kita berteman saja semua ada pertanggungjawaban di hari akhir nanti. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa wa su'il an suhbatihi hal aqama haqqallah am adha'ah." Yang artinya, barang siapa, seseorang, siapapun itu yang berteman dengan seorang teman, walaupun cuma sebentar, semenit, sejam, semua itu tidak lain tidak bukan semuanya pada hari akhir nanti akan ditanya, engkau berteman pada saat itu, pertemananmu itu sudah digunakan untuk hak-hak Allah belum? Sudah digunakan untuk kewajiban belum? Atau engkau malah menyia-nyiakan? Semua ditanya, pertanggungjawaban itu. Kita berteman tidak sadar, kita mau healing dulu, hilang, tidak sholat. Nah, itu kan efek-efek yang tidak bagus, dampak dari pertemanan yang buruk. Tadi cobalah carilah teman ketika kita memandang dia, ya Allah, Adam gitu. Oke, aku mau berteman dengan dia. Kayak, aduh, sholat yuk, sholat. Ngaji yuk, oke, hadir acara ini loh, kajian ini, oke. Sudah belajar belum? Gini. Nah, kalau sudah dapat teman seperti itu, pegang dan jangan lepaskan. Nah, seperti itu. Kemudian apa larangan-larangan
dorongan-dorongan, anjuran-anjuran yang kita bisa lakukan. Pilihlah teman yang baik. Sebaik-baiknya teman adalah teman yang beriman. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatan fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman, kalian itu saudara, maka perbaikilah hubungan kalian. Di antara kalian perbaikilah hubungan ikatan persaudaraan kalian, dan bertakwalah kalian kepada Allah, maka niscaya Allah akan merahmati, mengasihani kalian. Jadi carilah teman yang beriman, yang bertakwa, dekati mereka, pegang mereka, seperti itu. Kemudian juga kalau kita ingin melihat karakter, ciri-ciri orang tersebut, kita bisa lihat daripada teman-temannya, sebagaimana yang diriwayatkan, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ila man yukhalil. Agamanya seseorang itu tergantung agama temannya, maka lihatlah siapa temannya. Jadi kalau 2-3 orang temannya baik, kita bisa lihat, oh ini orang baik ini, insya Allah berteman dengan dia. Gitu. Kalau kita lihat 2, 3, 4 orang, buruk, bisa jadi dia buruk. Nah, seperti itu kalau caranya pengen tahu karakter, ciri-ciri orang tersebut. Kemudian jadilah kita itu cerdas. Ada syair yang mengatakan, yang berbunyi, kun aqyasal qayyis idza kunta fihimu wala takun fil khamqa anta ahmaqa. Jadi jika kalian itu bersama orang-orang yang cerdas, maka jadilah cerdas, gitu. Dan jangan kalian itu bersama orang-orang yang bodoh, siap-siap akan bodoh. Jadi ternyata teman itu semempengaruhi itu, seberefek itu, berdampak sebesar itu, tanpa kita sadar. Seperti itu. Kemudian apa ciri-ciri daripada teman yang baik? Kata Imam Syafi'i, alamatus sadiq fi ikhwati akhihi an yaqbala ilalahu wa yasudda khalalahu wa yaghfira dhillatahu. Ciri-ciri teman yang baik itu seperti apa? Seperti dia yang menerima segala kekurangannya dan menutupi aib-aibnya, dan kemudian dia juga memaafkan segala kesalahan teman-temannya. Nah, itu teman yang baik, seperti itu. Itu juga. Terus teman sejati itu seperti apa? Akhu kalladhi in sarrahul amru sarrahu wa in ghibtu yawman dhalla wa huwa hazinu. Teman yang sejati adalah ketika engkau senang, dia senang. Ketika engkau sedih, dia sedih. Bukan ketika kita senang, dia ikut senang. Habis itu ketika kita sedih, dia senang. Nggak ada. Itu nggak tulus pertemanan seperti itu. Hanya ada maunya. Hati-hati. Seperti itu. Jadi pertemanan ini berdampak besar buat masa depan kita nanti. Jadi kalau kita sudah salah berteman, yang akhirnya nanti hanya ada penyesalan pada akhirnya di masa depan, karena wah saya menyesal karena saya sudah berteman ini hingga merubah saya jadi seperti orang ini. Nah, itu terlambat nanti. Jadi jangan sampai kita menyesal nanti. Dari sekarang kita perbaiki pertemanan. Cara tata berteman itu ada ilmunya. Cara tata berteman itu. Ada perkataan bagus dari Al-Habib Umar bin Hafid. Beliau mengatakan, man lam yujalis al-muflih fa kaifa yuflih wa man yujalis al-muflih fa kaifa la yuflih. Yang artinya, barang siapa yang duduk dengan orang-orang barang siapa yang tidak duduk dengan orang-orang beruntung, orang-orang soleh, orang-orang baik, barang siapa yang tidak duduk dengan mereka, bagaimana bisa jadi orang beruntung? Bagaimana bisa jadi orang baik? Bagaimana jadi orang soleh? Begitu juga, barang siapa yang sudah duduk dengan orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang beruntung, bagaimana dia tidak beruntung? Gitu. Jadi ini saling menarik, ini
Nah, seperti itu. Jadi jangan kita sepelekan masalah pertemanan seperti ini. Jadi semua itu ada batasan-batasannya. Kita tahu batasannya sampai di sini. Oh, sampai dia cukup sekedarnya begini. Oh, sama dia kita manfaatkan. Nah, begini. Gitu. Semua laki-laki, perempuan, gitu juga terhadap lawan jenis. Oh, sebatasnya ini hanya sebatas kebutuhan syar'i dalam pendidikan. Hanya sebatas kebutuhan ini. Kalau yang lain-lain kita batasi. Sehingga kita tidak lewat dari batasan itu hingga jatuh kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mungkin ini saja sedikit dari saya. Mohon maaf ada kekurangan jika salah ucap kata. Hakadha minni, sekian dari saya. Wallahul musta'an. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan kepada Habib yang telah menyampaikan materi pada kajian hari ini. Semoga bermanfaat dan dengan baik dan dapat dipahami dengan baik oleh kita semuanya. Baik, memasuki sesi yang berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Jika ada yang bertanya, silakan klik di kolom pesan. Jangan lupa sertakan nama dan asal grupnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin on mic, silakan izin terlebih dahulu di kolom pesan. Untuk nanti saya persilahkan. Serta pertanyaannya tidak boleh melenceng dari pembahasan pada kajian malam hari ini. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya. Afwan Habib, ini ada yang ingin on mic. Kami bertanya, apakah diperbolehkan Habib? Oke, silahkan. Baik, kepada Kak Nurajija Kadir, silahkan. Baik, izin on mic ya Ustaz. Iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurajija Kadir dari grup Ashbol 2. Saya mau nanya Ustaz, ini mungkin dari ciri-ciri bagaimana kita bisa mengetahui teman tersebut itu baik dan dia juga nggak bermuka dua. Kadang-kadang kalau di depan kita dia baik, ajak sholat, ajak kajian, ajak lain sebagainya, selepas dari pertemuan itu dia malah balik arah lagi. Niku pripun Ustaz, gimana? Apa yang harus kita lakukan Ustaz? Kalau kita juga kan kadang kita berteman sama dia, kita nggak berpengaruhi, tapi dia bermuka dua. Ketika ketemu kita, dia ngajak kajian dan lain sebagainya. Ketika udah nggak ketemu, dia malah balik arah lagi. Nah, itu gimana Ustaz? Oke. Siap. Bagus pertanyaan dari Nurajija. Bagaimana cara kita berteman dengan orang yang seperti itu, bermuka dua lah istilahnya. Depan kita baik, tapi di belakang seperti itu. Nah, seperti tadi yang sudah saya bilang, teman yang sejati itu seperti apa? Dia yang menutup aib kita, senang ketika kita senang, dan memaafkan segala kesalahan kita, yang tidak mengumbar segala kekurangan kita. Nah, kalau ada orang seperti itu, berarti kita batasi pertemanan sama dia. Jadi bukan ini beda, bukan memutus. Kadang orang suka, oh berarti kau tidak, kan biasa orang suka gitu, kayak playing victim, kayak suka menjadikan usahakan dia korban. Oh, kau tidak mau berteman saya ini karena kau ini. Oh, ini tidak. Kita tidak memutus tali silaturahmi. Kita tetap tidak ada masalah sama dia. Kita tetap berteman dengan dia, tapi kita tidak duduk dengan dia.
Karena itu maknanya itu luas dalam berteman atau duduk sama dia itu lebih dalam duduk. Seperti itu. Ya, caranya ya berarti kita tidak bisa bersama orang itu karena itu berarti apa? Munafik kan gitu. Depan kita baik tapi di belakang seperti itu. Tapi alhamdulillahnya pahalanya dia lari ke kita gitu kan. Kalau kita gibah, kita membicarakan, menjelekkan kita di belakang. Jadi kita tetap tenang, tidak usah balas dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ataupun nggak usah didengar, udah biarin. Gitu. Jadi pahalanya dia yang lari ke kita. Ketika kita balas, berarti kita sama saja dengan dia. Jadi ya jauhi dia, bukan berarti memutus ya, tidak. Kita tidak memutus, tapi ya jangan dekat duduk selalu sama dia lagi karena dia ternyata orangnya seperti itu. Begitu. Ini demi kebaikannya dia juga orang itu. Jadi dia daripada dia dekat sama kita dia jadi buruk terus juga, jadi kita cut, kita batasi sampai di situ. Sekian. Terima kasih Ustaz. Mungkin. Baik, masuki pertanyaan kedua. Assalamualaikum, Ana Anin dari Medan. Izin bertanya Habib, jika kita melihat seseorang pacaran dan kita tahu itu tidak diperbolehkan, jadi gimana cara kita menegurnya? Syukron, Fadal dijawab Habib. Oke, waalaikumsalam. Ketika kita melihat orang pacaran, kita lihat teman kita, oh kita pengen menegur dia, bagaimana caranya? Sebenarnya caranya itu adalah kamu sendiri, kamu yang paling tahu caranya. Karena kamu mengenal orangnya seperti apa, temanmu itu seperti apa, masuknya seperti apa, nah, di situ kamu pakai cara yang terbaik itu dari dirimu sendiri. Di saat kapan kita bisa ngobrol enak, deep, di saat kapan dia lagi moodnya enak, di saat kapan, dan bicara dengan cara seperti apa. Itu semua mempengaruhi tempat, waktu, dengan keadaan. Itu semua mempengaruhi. Kita juga dalam menasihati seseorang itu ada ilmunya kan, dengan baik. Makanya ada ayat ud'u ila sabili rabbik bil mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kita memberikan nasihat dengan nasihat yang baik. Kita juga bahkan dalam berdebat pun, diskusi ilmiah itu pun dengan cara yang baik. Gitu, walaupun kita berbeda dalam pendapat tapi kita tetap baik. Itu semua ada caranya. Begitu. Bahkan ada cara yang tidak harus dengan lisan. Kau ya, jangan pacaran. Kau pacaran masuk neraka. Kau minum yang haram, narkoba. Kau tidak masuk. Tidak bisa. Walaupun kata-katanya betul, tapi caranya yang salah. Bagaimana kita bisa menyampaikan ilmu yang bercahaya itu dengan pengemasan, dengan kemasan yang buruk? Tidak bisa. Seperti itu. Jadinya buruk. Nah, coba kita sampaikan cahaya ini dengan kemasan yang bagus, dengan plastik yang harga 100.000, kemasan yang bagus, dengan indah, kita kasih ke dia. Pasti dia akan terima. Dari kemasan saya bungkusnya nggak bagus, mana dia mau buka? Nggak bakal dia lihat isi nasihat kita. Nah, begitu. Bahkan kita tidak perlu ngomong, dari dia melihat diri kita itu bisa menjadi dakwah. Da'watu bil hal afsahu min da'wati bil maqal. Dakwah, mengajak, menasihati dia dengan keadaan kita itu kadang lebih baik daripada dengan mulut kita. Kita tidak pacaran, kita bilang dia lihat kita selalu sholat tepat waktu, dia lihat kita tidak melakukan keburukan, itu semua dakwah yang baik gitu. Dia lihat kebaikan-kebaikan yang kita, taatnya kita kepada Allah. Sekian. Baik, semoga dapat terjawab ya Kak Anin. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Habib, Afwan, saya Asti Fahrani dari Ashbul 1, izin bertanya. Habib, kan saya ini punya teman, tapi dulunya itu mereka dekat banget sama Allah, tapi sekarang imamnya lagi turun banget. Apakah kita harus tetap merangkul mereka atau meninggalkan mereka, Habib? Syukran. Fadal dijawab Habib. Iya. Kalau kita memang teman sejati, harusnya ya kita rangkul mereka.
Untuk kadang ya iman itu kadang naik turun kan, kita manusia. Katanya Habib Umar, la tai asu, artinya jangan kalian itu berputus asa untuk agama. Misal paginya maksiat, imannya turun, malamnya langsung ibadah, semangat lagi. Habis itu maksiat lagi, malamnya taubat lagi. Jadi terus seperti itu. Kita sebagai teman, ya kita ingatkan, kita rangkul dia. Tapi kalau kita sudah capek, ya sudah. Setidaknya kita sudah menggugurkan kewajiban kita sebagai teman yang baik. Kita sudah nasihati, kita sudah ajak, kita rangkul dia gitu. Kalau memang dia keras begini nih, ya sudah, mungkin berikan waktu rehat sebentar, nanti kita rangkul lagi dengan cara yang lain. Mungkin dia bisa ikut dengan rangkulan kita dengan cara yang indah, tapi dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Begitu. Sekian. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, Ana Uci dari Ashbul 3. Nah, izin bertanya, bagaimana cara menghadapi seorang teman yang mana jika diingatkan tentang kewajibannya sebagai seorang muslimah, entah dalam menutup aurat ataupun dalam menjalankan sholat lima waktu, malah beliau tuh berkata urus saja dirimu sendiri. Jawab Habib. Oke, bagus pertanyaannya. Dan bagaimana jika kita menasihati orang, kemudian orang itu bilang urus saja dirimu sendiri? Nah, itu bahaya itu. Orang yang sudah sampai seperti itu berarti dia tidak peduli. Berarti dia sudah tidak mementingkan agamanya lagi. Tapi antara lain, mungkin bisa jadi itu jadi salah kita. Mungkin kita menegurnya, nasihatnya tidak bagus. Ini dari salah, mungkin dari introspeksi dulu dari diri kita. Atau mungkin cara kita sudah bagus, sudah sempurna, sudah di packing, dikemas dengan cara yang bagus, tapi dia masih belum menerima. Nah, berarti dia yang salah ini. Kenapa dia nggak mau menerima itu? Urus saja nggak peduli. Berarti dia sudah terlelap dengan gemerlapnya dunia. Nah, itu bahaya. Begitu. Sama Imam Syafi'i mengatakan hati-hati nih. Hati-hati dengan orang. Man lam yuhibbul, Imam Syafi'i mengatakan man lam yuhibbul ilma la khaira fi, orang yang tidak mencintai ilmu, siap-siap tidak ada kebaikan di dalamnya. Nah, jadi kita hati-hati nih. Berteman ataupun mau cari jodoh orang yang tidak suka, dia tidak cinta kepada ilmu, siap-siap. Bahaya ini nasihat lagi nggak bakal masuk. Ini ciri-ciri, ini kisi-kisi lah dalam mencari berteman ataupun mencari jodoh. Jadi kalau dia sudah cinta sama ilmu, ini kita harus sama dia. Gitu. Jadi hati-hatilah sama orang yang seperti ini. Tapi alhamdulillah sudah bagus kita nasihati, gugur kewajiban kita sebagai muslim atau muslimah yang baik sudah kita ingatkan. Alhamdulillah. Sekian. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah semua pertanyaan telah dijawab oleh Habib. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh kita semuanya. Alhamdulillah kajian kita pada malam hari ini telah selesai. Saya Kia selaku moderator pada kajian malam hari ini mengucapkan jazakallah khairan katsiran kepada Habib yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan berbagi ilmu bersama kami. Semoga bisa menjadi amal jariah bagi Habibnya. Dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh member Syabab Hubul Ilmi atas keaktifan dan partisipasinya dalam mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Marilah kita tutup kegiatan kita kali ini dengan membaca doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Habib. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna najishin wal faizin. Allah jadikan kita adalah orang-orang yang berhasil, sukses. Allahumma ballaghna ila jami'a maqasidina, ya Allah, penuhilah semua keinginan-keinginan kami. Maqasid dunya wal akhirah bijahil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Semua keinginan kita dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Bisirul
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sekali lagi saya sebagai moderator pada kajian malam hari ini serta mewakili seluruh jajaran admin Majelis Ta'lim Syababul Ilmi pada malam hari ini meminta maaf jika ada kesalahan, tindakan dan perbuatan kami yang kurang berkenan karena kebenaran datangnya dari Allah Ta'ala dan kesalahan murni datangnya dari kami. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan kita dalam menuntut ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi syukur Habib atas ilmunya pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, buat pertanyaannya belum jawab, silahkan nanti. Insya Allah akan dijawab di